Kenapa ada orang yang melakukan self-harm padahal dia tahu bahwa itu menyakiti dirinya sendiri? Apakah karena dia menikmati perasaan itu? Ataukah dia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk menyembuhkan rasa sakit yang jauh ada di dalam lubuk hatinya? Teman-teman semuanya, kita perlu tahu psikologis orang yang melakukan self-harm. Self-harm dilakukan tidak selalu dengan tujuan untuk menyakiti dengan sengaja dirinya sendiri. Akan tetapi, kebanyakan orang melakukan self-harm untuk mengalihkan rasa sakit hatinya, rasa sakit jiwanya di dalam sesuatu yang lebih konkret, yang lebih real. Apa itu? Ya fisik. Kalau tubuh kita sakit, maka dalam jangka waktu tertentu, rasa sakit itu akan berkurang, bahkan akan sembuh. Akan tetapi, banyak orang yang tidak tahu caranya untuk menyembuhkan rasa sakit psikologisnya. Tidak semua orang tahu bagaimana untuk menyembuhkan kekecewaan. Tidak semua orang tahu bagaimana untuk memulihkan kepedihan. Tidak semua orang tahu untuk bagaimana bangkit dari keterpurukan. Kalau orang tidak tahu caranya mengatasi perasaan-perasaan negatif itu, maka perasaan negatif itu akan menggulung seperti bola salju yang dari atas menuju ke bawah, semakin lama semakin besar. Dan akan ada perasaan menderita yang amat sangat di dalam diri seseorang. Maka bagi beberapa orang, self-harm adalah jalan keluar. Mereka mengalihkan rasa sakit di dalam hatinya kepada rasa sakit fisik, yang mana mereka berpikir itu akan sementara dan akan sembuh. Dan memang anehnya, ketika mereka melakukan self-harm, perasaan sakit hati di dalam dirinya tiba-tiba menghilang dan beralih pada rasa sakit fisik. Akan tetapi ternyata menghilangnya tidak dalam jangka waktu yang lama. Segera setelah rasa sakit fisik itu menurun intensitas sakitnya, kembali lagi rasa sakit di dalam hatinya terasa. Bahkan meningkat berkali-kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Karena ditambah dengan rasa menyesal, rasa mengutuk diri, rasa bersalah, dan rasa-rasa negatif lainnya. Maka sebenarnya orang yang melakukan self-harm itu tidak akan lepas dari rasa sakit hatinya, malah semakin besar. Kalau ini diteruskan seperti itu, maka akan mengakibatkan fisik yang terluka. Dan rasa sakit fisik yang terluka, ada luka-luka di dalam tubuh, akan mengingatkan orang yang melakukannya sampai waktu-waktu yang panjang di masa depan. Dia akan melabel dirinya sendiri, sudah melakukan self-harm, sudah menyakiti dirinya sendiri. Dan itu akan bisa menjadi identitas bahwa dirinya adalah orang yang tidak sayang dirinya sendiri. Ini berbahaya. Karena dia akan merasa negatif dengan dirinya sendiri dan tidak nyaman dengan dirinya sendiri dan akan merasa menjadi buruk dan segalanya adalah sesuatu yang menyebalkan. Maka teman-teman, bagaimana caranya untuk mengatasi self-harm ini adalah dengan menerima rasa sakit itu, menerima kekecewaan kita, menerima kesedihan kita, menerima keterpurukan kita sebagai suatu hal yang wajar dalam kehidupan kita, dan mengarahkan pandangan kita yang tadinya dari pandangan di arah gelap ke arah yang lebih terang. Kalau Anda kecewa, fokus sekarang pada harapan. Kalau harapan Anda yang dulu itu sudah terkubur, maka bangun harapan kembali. Kalau Anda marah, maka Anda perlu untuk memaafkan orang yang membuat Anda marah, situasi yang membuat Anda marah. Anda perlu meningkatkan fleksibilitas Anda, membuka hati Anda pada kesempatan-kesempatan yang baru, pada pemaafan-pemaafan yang memang perlu Anda lakukan. Kalau Anda sekarang merasa terpuruk, Anda merasa tidak bisa ngapa-ngapain, maka Anda perlu paham bahwa kita lebih mampu dari apa yang kita kira. Kalau Anda mengingat waktu Anda kecil, Anda naik sepeda, Anda mungkin tidak akan pernah bisa naik sepeda kalau Anda punya perasaan pesimis. Ketika Anda mengayuh sepeda di waktu kecil itu, Anda kan tidak tahu Anda akan terjatuh. Dan ketika Anda pun terjatuh, Anda tidak peduli dengan rasa sakit itu. Mungkin Anda akan nangis sebentar, lalu Anda dengan gembira mengayuh sepeda Anda lagi dari hari ke hari sampai Anda benar-benar bisa. Karena bermain dengan teman-teman Anda naik sepeda itu mengasihkan. Maka seperti itulah sekarang. Ketika Anda sekarang sedang berfokus pada masalah Anda, berfokus pada penderitaan Anda, jadilah anak kecil lagi. Yang mana rasa sakit, rasa derita itu adalah bagian dari kehidupan Anda. Yang Anda lakukan bukan berhenti. Yang Anda lakukan bukan mengeluh, mengaduh, terpuruk, tersungkur di atas tanah. Yang harus Anda lakukan adalah tetap belajar mengayuh sepeda Anda, tetap belajar mengayuh sepeda kehidupan Anda hingga Anda benar-benar menguasainya, dan niscaya Anda tidak jatuh lagi. Teman-teman, jangan menyerah, jangan melakukan self-harm, fokus pada hal yang positif dalam diri Anda, dan hadapi rasa sakit yang memang harus Anda hadapi.
Hai teman-teman, saya menuliskan buku khusus untuk teman-teman yang ingin bisa melakukan self-healing. Teman-teman yang punya kecemasan, trauma, dan juga depresi wajib banget nih punya buku ini. Dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan disertai banyak contoh, teman-teman akan lebih mudah mempraktekannya. Oh iya, dalam buku ini teman-teman juga bisa mendengarkan banyak sekali audio terapi untuk berbagai keperluan. Jadi pastinya akan sangat banyak manfaatnya. Yuk dapatkan buku ini sekarang juga dengan klik link tertera.